Meski Arsenal beberapa waktu lalu dilanda badai cedera yang sangat tak terduga, hal ini tak menyurutkan mental The Gunners untuk bangkit dari keterpurukan. Formasi dan strategi baru bermunculan hingga tak diduga menghasilkan performa impresif. Kemenangan bahkan sempat diraih oleh pasukan Mikel Arteta itu. Eksperimennya menghasilkan pemain seadanya yang jarang dimainkan mendadak diplot menjadi pemain yang moncar dan serba bisa. Kini Arsenal tak perlu pusing lagi. Kabar baik datang di tengah laga berat menanti di depan. Pemain sayap Arsenal Bukayo Saka kembali berlatih di lapangan rumput di London Colney saat ia memasuki tahap akhir pemulihan cedera hamstring. Dikabarkan, Saka bisa tampil saat Arsenal hadapi Real Madrid di perempat final Liga Champions nanti. Bukayo Saka alami cedera hamstring sejak 22 Desember 2024. Sang winger menepi cukup lama dan diyakini baru akan sembuh pada 1 April mendatang. Dilansir dari Express, Bukayo Saka mulai ikut berlatih dengan skuad utama Arsenal. Dikabarkan, pemain berusia 23 tahun itu sudah benar-benar pulih. Saka sudah absen selama 101 hari dan lewati 20 pertandingan. Akan tetapi, pihak klub diketahui tidak akan buru-buru menurunkan Saka pada lanjutan Liga Inggris. Arsenal akan hadapi Fulham pada 2 April dini hari dan Everton pada 4 April. Bukayo Saka mungkin tidak akan bermain di laga-laga itu atau bisa jadi cuma jadi pengganti. Terlebih saat Bukayo Saka merilis foto dirinya dalam latihan di luar. Saka membagikan foto di laman Instagramnya yang memperlihatkan dirinya tersenyum dan mengacungkan jempol dengan tulisan "Halo lagi" saat ia menargetkan untuk segera kembali berlaga di laga kompetitif minggu depan. Arsenal bakal jalani lanjutan perempat final Liga Champions kontra Real Madrid dengan leg pertama digelar pada 9 April dan leg kedua pada 17 April. Bukayo Saka sudah mencatatkan 5 penampilan di Liga Champions musim ini. Dirinya sudah kemas 4 gol dan 2 assist. Dengan kembalinya Bukayo Saka tentunya menjadi angin segar untuk Arsenal. Kepingan puzzle itu setidaknya mulai tersusun lagi. Sementara itu, mantan pemain The Gunners Anders Limpar percaya bahwa tim asuhan Mikel Arteta bisa mengalahkan Los Blancos. Musim ini, Arsenal berada di papan atas klasemen Premier League. Namun, mereka masih tertinggal dari Liverpool dalam perebutan gelar juara. Selain itu, mereka juga telah tersingkir dari FA Cup dan Carabao Cup. Hal ini membuat Liga Champions menjadi satu-satunya peluang mereka untuk meraih trofi. Tantangan besar menanti mereka di Eropa karena akan berhadapan dengan Real Madrid, klub paling sukses dalam sejarah kompetisi ini. Akan tetapi, ada optimisme di kubu London Utara. Limpar yakin musim Arsenal belum berakhir. Ia membantah anggapan bahwa Arsenal selalu gagal di momen krusial. Ia juga menegaskan bahwa Arsenal masih bisa menjuarai Liga Champions. Arsenal bisa memenangkan Premier League tahun depan, tapi mereka juga bisa juara Liga Champions musim ini, ujarnya. Bermain di Emirates Stadium bisa menjadi keuntungan besar bagi Arsenal. Dukungan supporter akan memberikan semangat tambahan bagi para pemain. Hal ini juga bisa menjadi tekanan bagi tim tamu seperti Real Madrid. Limpar meyakini kalau The Gunners punya peluang untuk mengalahkan Los Blancos. Sementara itu, di kubu Real Madrid akan ada sedikit perubahan yang mengakibatkan kurangnya permainan kokoh saat melawan Arsenal nanti. Pasalnya, bintang Real Madrid Kylian Mbappe dan Vinicius Junior terancam dilarang tampil versus Arsenal di Liga Champions gara-gara dugaan perilaku tidak senonoh. UEFA telah menunjuk inspektur etik dan disiplin untuk menyelidiki tindakan Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Antonio Rudiger, dan Dani Ceballos setelah Real Madrid mengalahkan Atletico Madrid via adu penalti pada 16 besar Liga Champions 13 Maret kemarin. Salah satu insiden utama yang tengah diselidiki adalah gestur Antonio Rudiger yang terlihat membuat gerakan menggorok leher yang diduga ditunjukkan kepada pendukung Atletico. Sementara itu, rekaman video yang beredar di media sosial tampak menunjukkan Mbappe melakukan gestur meraih selangkangan saat merayakan kemenangan. Jika penyelidikan berujung pada dakwaan dan putusan bersalah, para pemain berpotensi menghadapi sanksi disipliner berupa skorsing, denda, atau bahkan keduanya. Kasus serupa di masa lalu berujung pada hukuman denda dan larangan bertanding sehingga menciptakan preseden yang dapat mempengaruhi keputusan UEFA dalam kasus ini. Musim panas kemarin pada Euro 2024, gelandang Inggris Jude Bellingham didenda 30.000 euro dan mendapat hukuman percobaan 1 laga karena melakukan gestur memegangi selangkangan usai mencetak gol penyeimbang di menit akhir ketika The Three Lions menaklukkan Slovakia 2-1 pada 16 besar turnamen tersebut. Kasus serupa juga terjadi pada 2019 ketika bos Atletico Madrid Diego Simeone didenda 20.000 euro karena melakukan tindakan serupa setelah timnya menjebol gawang Juventus
di Liga Champions. Real Madrid akan harap-harap cemas menunggu keputusan UEFA karena larangan bertanding untuk Mbappe, Vinicius, Rudiger, dan atau Ceballos dapat mempengaruhi persiapan mereka untuk laga kontra Arsenal asuhan Mikel Arteta. Kabar ini tentu saja bisa menguntungkan Arsenal lantaran Real Madrid bakal terancam tak diperkuat para pemain bintangnya. Hal itu diungkapkan oleh mantan pemain Real Madrid yang saat ini membela dan berseragam Arsenal, yaitu Martin Odegaard. Martin Odegaard pernah menghabiskan 3 musim bersama Los Blancos sebelum bergabung dengan Arsenal sejak 2020. Bintang sepak bola Denmark itu antusias menyambut reuni dengan mantan klubnya. Pastinya itu akan jadi 2 pertandingan yang sangat penting melawan Real Madrid dan bagiku secara pribadi akan terasa istimewa untuk bermain melawan mantan timku. Ujar Kapten Arsenal ini mengatakan di Football 365. Martin Odegaard kemudian menambahkan bahwa dirinya percaya pada diri sendiri dan mereka tahu apa yang bisa mereka lakukan. Penampilan Arsenal di Liga Champions sejauh ini toh sangat bagus, memenangi 7 dari 10 pertandingan.